Halo teman-teman, kami akan sharing mengenai tokoh panutan yang meneladani core value ASN. Core value ASN berakhlak adalah titik tonggak dari penguatan ASN untuk menjalankan tugasnya demi tercapainya tujuan nasional Indonesia. Nah, salah satu tujuan nasional Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tahu bahwa tanggal 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional Indonesia yang merupakan hari kelahiran dari pahlawan nasional Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga bangsawan Jawa dengan nama Raden Mas Wardi Suryaningrat. Beliau merupakan guru, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi pada zaman penjajahan Belanda dulu. Nah, apa saja core value ASN berakhlak yang dapat kita teladani dari Bapak Ki Hajar Dewantara? Mari kita review bersama. Untuk nilai yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Beliau berkomitmen dalam memberikan kebutuhan rakyat Indonesia di dunia pendidikan. Seperti contoh, mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli 1922 sebagai wadah orang pribumi untuk bisa menempuh pendidikan pada saat itu. Beliau juga ramah, tangkas, dan dapat diandalkan sehingga pada tahun 1945 beliau diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Kemudian lanjut, nilai yang kedua adalah akuntabel. Sebelum kemerdekaan, beliau juga berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan seperti didirikannya organisasi Indische Partij, bahkan sampai diasingkan ke Belanda. Walau demikian, beliau tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kehidupan beliau yang sederhana juga membuktikan bahwa beliau tidak pernah menyalahgunakan kewenangannya. Konsisten dan kedisiplinan beliau dalam perjalanan hidupnya merefleksikan nilai akuntabel. Selanjutnya, untuk nilai kompeten, sedari muda Ki Hajar Dewantara giat belajar sehingga mendapatkan beasiswa untuk belajar di Stovia, di mana pada waktu tersebut sebagai seorang pribumi sangat sulit untuk mendapatkan pendidikan. Saat beliau diasingkan ke Belanda, beliau memanfaatkan itu untuk belajar riset baru di dunia pendidikan dari sumber ilmu yang mana jauh lebih lengkap dibandingkan di Indonesia. Hasil dari belajar itu dibawalah gagasan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Hal yang dilakukan dengan tekun, merekakan pendidikan. Adanya upaya meningkatkan kemampuan serta kualitas diri pada bidang yang telah ditekuninya selama ini mencerminkan nilai kompeten. Kemudian untuk nilai harmonisnya, yang pertama itu ada peduli. Meskipun beliau dari keturunan bangsawan, beliau merendahkan egonya demi merangkul masyarakat yang membutuhkan pendidikan dengan membuat taman siswa yang bisa diikuti oleh siapapun. Kemudian beliau menjaga keharmonisan dengan perkumpulan yang diikutinya dengan cara menghargai pendapat yang ada tanpa melihat perbedaan latar belakang anggotanya. Kemudian, sikap loyal beliau itu kepada negara tidak perlu diragukan lagi. Beliau setia kepada NKRI, tidak pernah berkhianat, dan senantiasa menjaga nama baik Indonesia. Ki Hajar Dewantara berdedikasi kepada negara dengan mendirikan sekolah taman siswa di Yogyakarta, dengan tujuan yaitu memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi rakyat Indonesia, seperti yang dimiliki oleh priai dan orang-orang Belanda. Masa pengasingan beliau itu dimanfaatkan untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran hingga akte guru Eropa pun diraihnya. Ki Hajar Dewantara itu mengembangkan sistem pendidikannya sendiri untuk disesuaikan, yaitu dengan menggunakan sistem AMO, yang mana lebih mengedepankan kepada budaya tradisional dan nilai-nilai orang Jawa. Meskipun begitu, terdapat mata pelajaran yang berasal dari Barat. Ki Hajar Dewantara sangat inovatif karena mampu menyesuaikan metode pembelajaran yang mudah dipahami oleh orang Jawa, sehingga mencerminkan nilai adaptif. Selanjutnya nilai kolaboratif, di mana pada pemerintahan kolonial Belanda, Hajar Dewantara sangat aktif dalam berpolitik hingga pada waktu itu bersama dua rekannya, De Westdekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo membuat dua partai beraliran nasionalisme Indonesia pada tahun 1912 yang bernama Indische Partij. Tidak hanya itu, dia juga mendirikan sebuah komite Bumi Putra pada tahun 1913 bersama beberapa temannya. Dan juga pada waktu itu, Ki Hajar membuat sebuah sistem pendidikan baru, Taman Siswa, bersama beberapa rekannya membuat sistem tersebut. Nah, dari sini kita lihat bahwa dalam keseharian kehidupannya bernegara maupun bermasyarakat, Ki Hajar Dewantara selalu bekerja sama bersama orang-orang di sekitarnya. Itulah nilai kolaboratif dari Ki Hajar Dewantara. Nah, itu dia teman-teman, hal yang bisa kita teladani dari Bapak Ki Hajar Dewantara terkait core value ASN berakhlak. Sebagai calon ASN, mari kita teladani ya. Sampai jumpa.